Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bahkan Agares pun gemetar, di depan kekuatan mentalnya yang menakutkan. Dia mengerti dengan jelas, bahwa meskipun dia bisa disebut Dewa Iblis nomor 2, bahkan jika dia menambahkan pasukan Vassago, Saminaga, dan Marbas, meskipun mereka bertiga, mereka pasti tidak akan bisa menjadi lawan bagi Kaisar Dewa Iblis. Tanpa perlu menyebutkan manusia yang tidak tahu sejauh mana kekuatan Kaisar Raja Iblis Dewa, bahkan Dewa Iblis pihak di mereka sendiri tidak mengerti dengan jelas, apa yang mencapai kekuasaan tertinggi mereka. Sebagai Kaisar Dewa Iblis yang paling kuat dalam sejarah Iblis, pikiran nyata Feng Xiu tidak jelas bagi semua orang. Kekuatan mental menakutkan yang meluap menghilang secara bertahap, saat Kaisar Dewa Iblis perlahan-lahan membuka matanya, dan kemudian menunjukkan senyum tipis. Yang mulia, apakah kamu mendapatkan beberapa penemuan? Melihat ekspresinya, Agares segera bertanya. Feng Xiu tersenyum tenang. Dia berkata dengan nada menghardik. Berapa kali aku katakan kepada kamu, bahwa tidak peduli di mana kita berada, kamu harus memanggil aku bos, bukan yang mulia. Kami adalah saudara, jawab Feng Xiu. Agares tersenyum padanya. Sopan santun tidak bisa diabaikan bos. Sebagai Dewa Iblis nomor 2, aku terutama harus memberi contoh. Gengsi bos selamanya akan menjadi yang tertinggi, balas Agares. Feng Xiu menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, Lakukan sesukamu, ucap Feng Xiu. Melihat Feng Xiu dalam suasana hati yang cukup baik, Agares kemudian bertanya. Apakah kamu membuat beberapa penemuan bos? Tanya Agares. Feng Xiu mengangguk. Anak muda ini benar-benar licik. Jejaknya menghilang sepersekian detik setelah muncul. Seharusnya itu adalah kemampuan teleportasi yang dibicarakan Ah Bao. Aku tidak dapat memahami lokasi spasial mereka juga. Aku khawatir, itu adalah harta teleportasi dari kelas alat ilahi, jawab Feng Xiu. Agares mengangguk, ini benar-benar berjalan seperti yang diperkirakan saudara ketiga. Tampaknya, untuk menangkapnya benar-benar tidak akan mudah, dia bukan lawan yang kuat, tapi cukup licik, ucap Agares. The Demon God Emperor mengungkapkan sedikit kekecewaan dan frustrasi, memalukan. Ucap Feng Xiu. Memalukan. Gumam Agares sambil memandang Xiu Feng dengan sedikit tidak mengerti. Bos, mengapa aku merasa bahwa kamu tampaknya benar-benar tidak ingin membunuh manusia ini? Tanya Agares. Mata Feng Xiu mengungkapkan sedikit kesepian saat dia menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika aku tidak ingin membunuhnya? Aku masih harus membunuhnya. Dibandingkan dengan kemakmuran ras besar kita, apalah artinya satu orang ini? Bahkan jika orang itu adalah Ah Bao, aku juga harus membunuhnya, jawab Feng Xiu. Mencapai titik ini, alisnya menengadah, dan senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Bajingan manusia tua ini masih benar-benar menunjukkan rasa hormat kepadaku. 3 pasukan pemburu iblis berbaring menunggu di sekitar kita, dan semuanya terbentuk dari anggota yang melebihi 200.000 energi spiritual. Apa mereka takut aku akan bertindak melawan Exorcist Mountain Pass? Tapi bagaimana mungkin mereka bisa tahu apa yang ada di Exorcist Mountain Pass di mataku? Ucap Feng Xiu. Mata Agares berbinar sebelum berkata, apakah bos ingin aku pergi untuk memberi mereka pelajaran? Tanya Agares. Feng Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Orang-orang ini cukup cerdik, dan tidak akan dengan mudah melakukan intervensi terhadap kami kecuali jika sampai pada upaya terakhir. Aku tidak ingin memperhatikan mereka. Setelah aku menangani masalah itu dan mendapatkan status dewa, aku akan membersihkan mereka dari bumi hanya dengan gerakan pergelangan tangan. Apakah kamu tahu, mengapa aku masih belum membuangnya? Itu karena, aku ingin memberi manusia perasaan bahwa mereka benar-benar mengendalikan aku. Keseimbangan ini tidak dapat dengan cepat dipatahkan, karena jika tidak, perjuangan hidup dan mati dengan manusia tidak akan mudah bagi kita untuk menyelesaikannya, ucap Feng Xiu. Agares mengangguk. Tujuan perang suci ini seharusnya sudah tercapai. Bos, kapan kita harus mengakhirinya? Kerusakan pada kami selama 2 tahun ini juga cukup besar, tetapi jumlah populasi akhirnya telah diregulasi, ucap Agares. Feng Xiu bertanya, bagaimana dengan kondisi di sisi timur?
Tanya Feng Xiu. Setelah Andromalius meninggalkan klan ular iblis sebagai kawanan naga tanpa kepala, Kaisar Dewa Iblis secara khusus mengirim Dewa Iblis lain untuk berjaga-jaga. Sebagai sumber pasokan makanan terbesar, Laut Timur sangat penting. Agares menjawab, situasinya pada saat ini masih cukup baik, dengan perintah yang kamu berikan untuk mempercepat eksploitasi sumber daya kelautan. Persediaan makanan kita untuk tahun ini sekitar 30% lebih tinggi. Dengan penurunan populasi kita akibat Perang Suci, dan itu tidak akan ada masalah dalam mempertahankan diri kita untuk saat ini. Terlebih lagi, sejak tahun-tahun ini kamu telah mendorong perkebunan dan budidaya, manusia-manusia ini sangat patuh, dan jumlah bahan makanan meningkat dari tahun ke tahun, jawab Agares. Feng Xiu mengangguk. Bagus. Terus raih sebanyak mungkin pengrajin manusia dari aliansi. Setelah Perang Suci berakhir, ini akan menjadi prioritas kami yang paling segera untuk masa depan. Selain itu, kita juga harus mendorong reproduksi manusia. Setelah manusia peliharaan kita mencapai jumlah yang cukup, kita bisa menghapus aliansi kuil. Aku sangat berharap untuk melihat hari seperti itu terjadi di tahun-tahun hidup aku, ucap Feng Xiu. Agares menunjukkan senyuman. Bos masih memiliki 1000 tahun untuk memerintah, kamu masih muda bos, ucap Agares. Xiu Feng membalas dengan acuh tak acuh. Aku sudah tidak muda. Namun, jika aku dapat menstabilkan fondasi aku sebagai dewa, untuk dapat memerintah selamanya tidaklah mustahil. Setelah aku membunuh Long Hao Shen itu, Perang Suci ini dapat segera diakhiri. Manusia telah kehilangan banyak kekuatan mereka, dan mereka juga akan cukup terintimidasi, ucap Feng Xiu. Iya bis, angguk Agares. Long Hao Shen telah berlari selama 2 hari 2 malam di hutan belantara. Berusaha sejauh mungkin untuk menyembunyikan esensi cahaya murni yang keluar darinya, dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya. Setelah sehari semalam berlarian dengan terburu-buru, dia sudah tidak merasakan kehadiran Kaisar Dewa Iblis. Namun meski begitu, dia benar-benar tidak berani beristirahat, waktu yang paling penting bagi mereka belumlah datang. Mereka harus menarik perhatian Kaisar Iblis Dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Demi meningkatkan jarak dari Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen telah bepergian ke arah timur. Di antara 24 provinsi iblis, provinsi tengah sebenarnya bukan yang paling penting. Bagian barat laut benua berada di bawah kendali Temple Alliance, sementara sisi iblis mengendalikan seluruh wilayah yang tersisa. Melihat benua secara keseluruhan, provinsi tengah sebenarnya berada di wilayah selatan tengah, yang terdekat dengan itu adalah Benteng Tenggara, yang dilindungi oleh kuil pejuang. The Exorcist Mountain Pass sangat jauh, tetapi iblis menempati area yang sangat luas, sehingga ketika sendirian, Long Hao Shen hanya bisa bergerak tanpa hambatan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar Dewa Iblis hampir tidak akan menemukannya secara nyata. Pada 2 hari terakhir, bukankah Long Hao Shen juga berlari dengan membabi buta? Dalam ketergesa-gesaannya, dia menstimulasi energi spiritual internalnya, dan sudah mengobati sebagian besar luka internalnya. Setelah masuk di Provinsi Yell, mereka sudah bisa dianggap jauh di wilayah iblis, jadi dia akhirnya bisa bersantai. Sekarang mereka perlu membuat suara untuk mendapatkan perhatian Kaisar Dewa Iblis. Dari peta yang diserahkan Yueye kepadanya yang tersimpan di Melodi Abadi, ketika ia membuka dan memeriksanya kembali, itu tidak hanya mencatat medan dan kota, tetapi bahkan situasi penggalangan berbagai klan iblis. Tetapi tentu saja, karena pertimbangan untuk Perang Suci, situasi saat ini seharusnya telah berubah sampai batas tertentu. Provinsi Yell berada di lokasi yang nyaman, ibu kotanya Yell City berada di tengah jalan utama. Dewa Iblis harus berada di garnisun di sana berdasarkan isi peta. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 57, Panther Demon God Auxerre, yang memimpin Panther Demons yang ditempatkan di Yell City. Panther Demons tidak bisa dianggap sebagai klan pejuang. Jumlah mereka cukup rendah, tetapi memiliki karakteristik sendiri. Pada saat pertempuran, mereka tidak akan sekuat dan gagah seperti Demonic Bear atau Ox Demon, tetapi sangat cepat, dan ahli dalam meluncurkan serangan mendadak dengan kekuatan ofensif yang menakjubkan. Ahli dalam kecepatan dan penyerangan, mereka hampir dekat dengan Jaquest Demon dalam jumlah, tetapi karena kehadiran garis keturunan Dewa Iblis mereka, kekuatan dan posisi mereka jauh di atas Jaquest Demon. Dalam klan Iblis Panther ini, target Long Hao Shen telah ditetapkan.
Hanya saja, dia tidak tahu apakah Dewa Iblis Panther yang berada peringkat 57 ini, berada di Yell City atau tidak. Tidak peduli apakah dia akan berada di sana atau tidak, Long Hao Shen sudah mengambil keputusannya, untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang kedatangannya di wilayah Iblis yang dalam dengan serangan mendadak itu. Mengaktifkan Eternal Melody, berikutnya Long Hao Shen kembali lagi ke Tower of Eternity. Anggota Bright Glimmer of Hope yang semuanya duduk di tempat yang sama, segera terbangun dari kondisi kultivasi mereka sekembalinya Long Hao Shen. Hao Shen, bagaimana keadaanmu? CR melangkah maju, dan dia adalah yang pertama bertanya. Yang lain berkumpul juga, tetapi hanya Yang Wenzhao dan Duan Yi yang masih rebahan di tanah. Namun, keduanya sekarang sudah bangun. Setelah menerima 2 hari perawatan dan pelayanan, mereka setidaknya tidak akan kehilangan kesadaran dalam satu gerakan. Long Hao Shen menjawab, aku sudah menembus jauh di wilayah iblis, dan pada saat ini, aku sudah berada di Provinsi Yell. Bersiaplah semuanya, aku akan memindahkan kita di utara Provinsi Yell, sekitar 200 km dari kota Yell, yang akan menjadi target pertama kita. Kita akan berangkat 2 jam kemudian, jawab Long Hao Shen. Meskipun perjalanan 2 hari ini sudah cukup baginya untuk menyelesaikan pemulihan, tapi pikirannya sangat lelah. Setelah semua, ia harus bepergian dalam keadaan kewaspadaan yang ekstrim, dan membutuhkan istirahat sebelum ia bisa melanjutkan. Semua orang mengangguk berturut-turut. Melihat Long Hao Shen kembali dengan selamat dan sehat, itu sudah menjadi bukti bahwa ia telah melepaskan diri dari Kaisar Dewa Iblis. Pergi sekali lagi ke wilayah iblis dan untuk melancarkan serangan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Masing-masing sudah bersemangat untuk beraksi. Long Hao Shen berjongkok di depan Yang Wenzhao dan Duan Yi, saudara Yang, saudara Duan, bagaimana lukamu? Apakah sudah merasa lebih baik? Tanya Long Hao Shen. Melihat Long Hao Shen, Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak bisa membantu, tetapi hati mereka dipenuhi dengan segala macam perasaan. Setelah dikalahkan oleh Dragon Rider Demon God Asmodeus, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Dan mereka tidak berharap untuk diselamatkan oleh saingan terbesar mereka di kuil kesatria. Kembali pada tahun-tahun itu, ketika semua orang menjalani tes untuk menjadi pemburu iblis, budidaya Long Hao Shen masih jauh dari mereka berdua. Setelah melewati waktu, meskipun mereka juga belum bertemu dengannya untuk sementara waktu, mereka sangat memahami pencapaiannya di masa lalu. Dia adalah orang pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis dalam sejarah manusia, dan juga penyebab Kaisar Dewa Iblis untuk memulai Perang Suci, dan itu didukung oleh aliansi pembunuh Dewa Iblis. Masing-masing pencapaian ini cukup mengejutkan, dan juga puncak yang tak tertandingi. Yang Wenzhao dan Duan Yi juga kesatria yang sangat berbakat, keduanya jenius di usia muda mereka. Jika mereka berada di generasi sebelumnya, mereka pasti akan menjadi target pengasuhan yang paling dihargai untuk aliansi. Tetapi karena mereka dilahirkan pada generasi yang sama dengan Long Hao Shen, mereka ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di bawah latar belakang Sion of Light. Hao Shen, ucap mereka berdua. Hanya dari memanggil nama ini saja, suara Yang Wenzhao tercekat dengan emosi. Bicara sesaat, dia tidak bisa membantu, tetapi menurunkan kepalanya di tengah-tengah banyak emosi yang mengalir dalam dirinya, dan tidak mau melihat lurus ke wajah tampan itu. Yang Wenzhao, Han Yu, dan Long Hao Shen, adalah anak-anak dari atasan kuil kesatria. Karena tinggal bersama ibunya di masa kecilnya, nasib Long Hao Shen secara alami sangat berbeda dari 3 orang lainnya. Dan apa yang Han Yu dan Yang Wenzhao miliki, itu tidak dialami Long Hao Shen. Kuil kesatria menjadi kepala dari 6 kuil besar lainnya, dan keluarga mereka secara alami berbakat, karena mereka memiliki kebanggaan yang mendalam di tulang mereka. Itulah sebabnya, Yang Wenzhao secara tidak sengaja akan menyinggung Chen Yinger juga, sementara Han Yu menderita kehancuran setelah kekalahan melawan Long Hao Shen, dan kembali dalam kontes awal Demon Hunter Selection Competition. Keutamaan keduanya yang berbeda dalam tampilan, terutama Han Yu yang jauh lebih berbeda, yang juga mengapa ia menderita akibatnya jauh lebih awal. Yang Wenzhao terlihat jauh lebih stabil, sebagai cucu kepala aliansi kuil, memanggilnya pangeran nomor 1 di aliansi kuil tidak akan berlebihan. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan karakter sombong dengan mengandalkan status itu, tetapi melakukan lebih banyak upaya daripada orang lain, hanya demi mengambil alih kemuliaan kakeknya suatu hari nanti.
Tanpa kedatangan Long Hao Shen yang luar biasa, dia hanya harus terus hidup dan tumbuh dengan lancar, itu sangat mungkin menjadi penerus kuil kesatria. Tetapi karena tekanan besar yang dibawa oleh Long Hao Shen, ia harus mengerahkan lebih banyak upaya. Tapi bakat Long Hao Shen benar-benar terlalu banyak, di samping itu, upaya yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh Yang Wenzhou jika dibandingkan dengannya, dia hanya bisa menatap kosong karena kesenjangan antara Long Hao Shen dan dia yang terus melebar. Perasaan ini telah mencekik hati Yang Wenzhou, dan sering membuat perasaannya tidak stabil. Kolaborasi Demon Hunter skuadnya dengan Duan Yi, itu mengalami kerusakan yang merusak akibat serangan Dragon Rider Demon God Asmodeus. Bagi Yang Wenzhou, ini adalah kerusakan yang sangat berlebihan. Setelah ditangkap oleh Asmodeus, ia pernah mencoba bunuh diri, tetapi dihentikan oleh Dewa Iblis. Pada saat itu dia tahu, bahwa dia digunakan untuk hiburan. Tidak peduli apakah penghancuran pasukan pemburu iblisnya adalah kesalahannya atau bukan, sebagai kapten, ia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disusutkan. Bahkan jika dia secara ajaib membuatnya hidup, dia tahu bahwa dia selamanya tidak akan bisa masuk ke atasan kuil kesatria. Bagaimana mungkin kejadian ini bisa tidak mengecilkan hatinya? Jika bukan karena bagaimana Chen Ying'er merawatnya 2 hari ini, dia akan merasa lebih buruk. Tapi pengampunan Chen Ying'er memberinya keberanian untuk terus hidup. Sekarang dia melihat Long Hao Shen, dan banyak perasaan berbaur dalam dirinya, tetapi yang terpentingnya lagi, dia menjadi sangat terkejut. Terima kasih, Hao Shen. Bantuan untuk menyelamatkan hidup aku akan selamanya ada di hati aku, ucap Yang Wenzhou. Yang Wenzhou menyesuaikan perasaannya, dan mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Pada saat ini, dia sudah kehilangan hasrat untuk bersaing dengan Long Hao Shen. Chen Ying'er sudah memberitahunya, tentang masalah Long Hao Shen yang menjadi kepala Sein Knight sementara. Jadi dia benar-benar sudah mencapai tingkat ke-8. Pikir Yang Wenzhou dengan sangat teramat terkejut. Rasa terima kasih Yang Wenzhou benar-benar tulus. Meskipun dia tahu, bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui Long Hao Shen di masa depan, tapi kali ini, bukan hanya hidupnya yang diselamatkan, tetapi dia juga bisa bersatu kembali dengan Chen Ying'er, dan mendapatkan pengampunan darinya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis. Kamu seharusnya berterima kasih pada Ying'er. Sejak dia mengetahui berita bahwa kamu ditangkap, dia sangat gelisah setiap detik. Kami hanya hadir pada waktu yang tepat, dan hanya itu, ucap Long Hao Shen. Yang Wenzhou menghela nafas dalam-dalam. Ini salah aku telah merusak prospek rekan-rekan aku. Jika aku tidak membuat keputusan strategis itu, operasi itu tidak akan terjadi. Aku tidak punya wajah untuk bertemu kakek, atau kembali ke menara misi Demon Hunter Squad. Hao Shen, aku berpikir untuk pergi dari sini ketika luka aku membaik. Hidupku akan aku korbankan untuk melawan iblis. Omong kosong apa itu? Seru si Loli. Di sampingnya, Chen Ying'er menjadi marah. Jadi hidupmu tidak ada nilainya. 2 hari ini, aku bekerja keras untuk kamu, sampai-sampai wajahku memucat, dan kamu masih ingin mati dengan keras kepala, kamu sebenarnya ingin aku mengatakan apa? Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Seperti itu, ucap si Loli. Setelah mengatakan itu, Chen Ying'er berbalik dan berlari, dan menangis di pelukan Wang Yuan di dekatnya. Ketika melihatnya, mata Yang Wenzhou menjadi gelap, tetapi dia tidak memanggilnya, dan hanya terdiam. Long Hao Shen mengerutkan alisnya dan menyatakan, Saudara Yang, aku tahu bahwa masalah ini sangat menyakitkanmu. Tetapi pernahkah kamu memikirkan hal itu, bahwa hidup kamu bukan hanya milik kamu? Mengapa kamu tidak berpikir, bahwa kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk menyelamatkan kamu dan Saudara Duan? Apakah itu berarti bagi kamu untuk sekali lagi membuang hidup kamu? Kamu berdua adalah tokoh yang sangat baik dari generasi muda kuil kesatria kami, dengan prospek masa depan yang tidak terbatas. Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri setelah satu kemunduran. Apakah itu layak untuk kakek Yang? Layak untuk Ying'er? Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu tidak hanya akan merusak diri sendiri, tetapi juga berakhir sebagai pengecut, ucap Long Hao Shen. Aku bukan pengecut. Yang Wenzhou berteriak dengan marah, dan karena tindakan emosional itu, cederanya sekali lagi terstimulasi, dan wajahnya tidak bisa membantu, tetapi menjadi pucat sekali lagi. Mendengar omelan Long Hao Shen yang marah, Chen Ying'er juga berhenti menangis.
Melihat Yang Wenzhao terpengaruh oleh lukanya, dia tidak bisa membantu, tetapi ingin kembali kepadanya, tetapi ia ditahan oleh tangan Wang Yuan. Yuan menatapnya dengan penuh arti, dan menggelengkan kepalanya. Long Haoshen menunjukkan cibiran kepadanya, kamu bukan pengecut. Jika kamu bukan seorang pengecut, mengapa kamu menyatakan niat kamu untuk mengakhiri hidup kamu seperti itu? Melarikan diri dari segala hal seperti itu, adalah perilaku paling pengecut yang bisa kamu miliki. Pikirkan baik-baik, bagaimana kawan-kawanmu ini mati. Ingin mati adalah suatu kemungkinan, tetapi apakah layak bagi mereka untuk melarikan diri seperti itu? Apakah kamu tidak takut sedikitpun, bahwa mereka akan menusuk tulang punggung kamu di dunia lain? Kawan-kawan kamu masih menuntut pembalasan, dan kamu ingin mengirim hidup kamu seperti itu. Tidak mungkin Dragon Reader Asmodeus akan mengingat kamu, ia bahkan akan senang, bahwa ia tidak membutuhkan banyak biaya hanya untuk membunuh seorang pengecut yang bahkan tidak berani membalas dendam. Aku sangat tahu, bahwa jauh di lubuk hati kamu selalu memiliki keinginan untuk melampauiku, dan menjadi orang nomor satu dari generasi muda kuil kesatria. Datang saja, aku akan menunggumu. Apakah kamu siap untuk menyerah seperti itu? Apakah kamu pikir hanya ada satu tahta ilahi yang tersedia di kuil kesatria? Yuan, pegangin Ying aku akan membuang Yang Wenzhao sekarang, sehingga dia bisa binasa sendiri, karena dia ingin mati, apa gunanya menunggu lukanya sembuh? Ucap Long Haoshen. Tidak mengharapkan teguran keras yang keluar dari mulut Long Haoshen, seluruh kelompok menjadi tercengang, dan semua orang terdiam sesaat. Suara dingin Long Haoshen menancap di dalam hati Yang Wenzhao seperti pisau yang tajam. Tidak, Yang Wenzhao berteriak, aku harus tetap hidup, aku belum membalas dendam untuk teman-temanku. Aku tidak bisa mati seperti itu, ucap Yang Wenzhao dengan memohon. Matanya sudah menjadi merah darah. The Dragon Reader Demon God Asmodeus adalah milikku. Aku pasti akan merobek-robek tubuhnya, dan memotong-motong dagingnya menjadi tak terhitung jumlahnya untuk pembalasan rekan-rekan aku, dan untuk membiarkan jiwa mereka beristirahat dalam damai, teriak Yang Wenzhao. Aku juga, seru Duan Yi, yang telah tetap diam sepanjang waktu sebelumnya, ia juga mulai berbicara. Separuh dari kehidupan Asmodeus adalah milikku, ucap Duan Yi. Long Haoshen yang melihat semuanya ini, mendengus dingin dan berbalik ke teman-temannya sendiri, dan kemudian berkata, apa lagi yang kamu lihat? Bukankah aku sudah bilang untuk bersiap-siap? Ucap Long Haoshen, setelah mengatakan itu, dia melirik mereka dengan penuh arti. Siap bos. Termasuk Chen Ying semua anggota Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope termasuk Zhang Fangfang juga, menjawab dengan penuh semangat. Di luar bidang pandang Yang Wenzhao dan Duan Yi, Sima Xian dan Lin Xin menunjukkan jempol mereka pada Long Haoshen, dan Chen Ying sangat melonggarkan napasnya, kemudian melirik dengan penuh terima kasih pada Long Haoshen. Tanpa bergegas kembali ke sisi Yang Wenzhao, dia duduk dan menjalani kultivasi tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk memperhatikan Yang Wenzhao, sehingga dia bisa tenang dan mendinginkan kepalanya. CR menemani Long Haoshen untuk duduk jauh, dan tersenyum padanya. Aku menjadi sadar untuk pertama kalinya, bahwa kamu benar-benar bisa begitu keras dengan kata-kata kamu, ucap CR. Long Haoshen menjawab dengan tak berdaya. Tidak ada cara lain. Sudahkah kamu memperhatikan emosi yang terlihat di mata mereka? Mereka benar-benar kehabisan harapan. Kematian rekan-rekan mereka telah membuat mereka mengalami pukulan yang terlalu besar. Keadaan tidak menerima mereka terlalu tak luar biasa. Jika aku tidak keras, tidak ada cara untuk membangkitkan semangat juang mereka. Meskipun keberanian mereka untuk terus hidup hanya distimulasi dengan alasan balas dendam, ini setidaknya akan memungkinkan mereka untuk terus hidup, dan perlahan-lahan menjadi lebih baik. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka harus bisa mengatasinya, balas Long Haoshen. CR mengangguk, lalu mengamati tampilan lelah Long Haoshen, dan berkata, tidak bisakah operasi kami ditunda sedikit? Kamu terlalu lelah, ucap CR. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dengan setiap menit yang kami sia-siakan di sini, kakek buyut akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi serangan Demon God Emperor. Kita harus memberi tahu Kaisar Dewa Iblis, bahwa kita sudah jauh di dalam wilayahnya sesegera mungkin. Dan lebih jauh lagi, palingan hanya ada Dewa Iblis ke-57 di Yell City.
Dia tidak akan menjadi ancaman yang berlebihan bagi kita, jawab Long Hao Shen. Setelah mengatakan kata-kata ini, dia segera menutup matanya dan mulai menjalani meditasi. Meskipun CR tahu, bahwa Long Hao Shen sebagian besar melakukan itu untuk aliansi dan semua umat manusia, tetapi Exorcist Mountain Pass adalah tempat untuk membangun rumah tangganya setelah semuanya selesai. Melihat Long Hao Shen menolak untuk beristirahat lebih banyak bahkan dalam keadaan lelah, bagaimana mungkin dia bisa tetap pasif? Sementara itu, dia berdoa diam-diam untuk kakek buyut dan orang tuanya, bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak akan menyerang Exorcist Mountain Pass. Jika dia tahu, bahwa ada 3 regu perburuan iblis yang tangguh, yang hanya dibentuk oleh para pahlawan yang maha kuasa, yang mengawasi di camp tempat Kaisar Dewa Iblis ditempatkan, dia pasti tidak akan segugup itu. Bagaimana mungkin aliansi kuil tidak siap untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis? Mungkin ketiga pasukan pemburu iblis yang ditambahkan bukanlah lawan bagi Kaisar Dewa Iblis dan para Dewa Iblis di sisinya, tetapi jika mereka mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Kaisar Dewa Iblis, bahkan Feng Xiu yang dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis yang paling kuat di dalam sejarah, itu harus mempertimbangkannya dengan cermat. 2 jam berlalu dengan sangat cepat, dan pada saat Long Hao Shen membuka matanya, semua rekannya berkumpul bersama. Tanpa mengobrol lagi, Long Hao Shen segera berbicara, "Ayo berangkat," ucap Long Hao Shen. Sambil mengatakan itu, matanya menyapu Yang Wenzhao dan Duan Yi yang jauh. Mereka sekarang dalam posisi meditasi, dan tampak mulai pulih dari luka-luka mereka melalui cara berkultivasi. Itu jelas merupakan awal yang baik. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis saat dia mengaktifkan teleportasi Eternal Melody. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.